Apalagi katanya kalau sedang mendampingi Kang Danu itu energi atau perasaan itu sangat kuat gitu katanya. Ditambah beliau lagi merasa tuh ada yang aneh itu, ada ya sesuatu yang beliau rasakan tak kasat mata itu mengikuti beliau gitu. Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gue di Kapian News. Bahas apa kita hari ini? Tetap ya kita akan bahas tentang kasus Subang, update ya teman-teman. Jadi kemarin gue ada lihat dari konten Ki Sodo ya teman-teman, Ki Sodo Buwono Official. Jadi beliau mengungkapkan tentang kontennya yang sangat menarik ya teman-teman. Tentang apa bang? Tentang dari pengacara Danu ya teman-teman, Ahmad Taufan Sudirjo, dengan judul sesuatu tak kasat mata mengikuti Pak Taufan. Wow, pertanda apakah sosok ini ikuti terus Pak Ahmad Taufan gitu kan, pakai tanda tanya gitu kan. Ini menurut gua suatu hal yang menarik ya teman-teman tentang Pak Taufan ini. Pak Taufan kan orang yang berpendidikan, tapi dia tuh bisa ngerasain gitu kalau dia tuh sebenarnya ada yang mengikuti gitu. Awalnya seperti apa? Nih gue nggak tampilin videonya, teman-teman langsung nanti lihat aja videonya ini kalau teman-teman tertarik ya. Tapi di sini gue hanya langsung menceritakan tentang apa isi dari video tersebut. Jadi di sini gue langsung jelasin secara singkat agar teman-teman juga nggak lama ya nonton videonya, mungkin bosen ngeliat gue gitu kan ya. Jadi di sini pada saat pertemuan kemarin para youtuber, jadi Pak Taufan ini curhat ke Ki Sodo teman-teman. Curhat apa tuh bang? Dia mengeluh ya, dia juga kaget nih Ki Sodo kok tumben banget nih Pak Taufan kok berbicara secara empat mata mungkin sama dia gitu kan ya. Dia mengeluh bahwasanya setiap ketemu Danu kok kayak ada rasa yang lain gitu. Rasa apa bang? Kayak ada, dia kayak merinding gitu, kayak ada yang di dekat dia tuh kayak ada sosok tertentu gitu, seperti itu. Kemudian ini diperkuat dengan bawahannya. Jadi bawahan Pak Taufan itu ada kayak ya sedikit indigo, mungkin itu bisa ngelihat gitu bahwasanya ada sosok gitu memang gitu kan. Dan pada saat pertemuan kemarin langsung diungkap gitu kan sama bawahannya ini yang bisa lihat, Pak itu di samping, dia bilang gitu kan ada sosok misalkan di sini sosok yang disebutin adalah Amel gitu teman-teman. Jadi gitu menurut dari bawahannya si Pak Taufan ini gitu. Jadi di sini gue mau disclaimer dulu bahwasannya yang namanya ruh itu akan balik teman-teman, yang namanya korin itu tetap di bumi gitu. Jadi memang manusia itu tercipta udah termasuk ada korinnya gitu teman-teman. Itu di agama Islam ya. Jadi memang ruh itu akan kembali tentunya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masalah korin memang tetap ada di bumi gitu teman-teman. Jadi di sini ditanya sama Ki Sodo, benerkah ini korinnya Amel gitu kan. Dia cuman nggak bisa bilang pasti bahwa itu Amel, tapi bisa aja dia bilang gitu, karena kan di sini tanda kutip ya teman-teman, Ki Sodo tahu banget bahwasanya memang ada yang korin asli, adapun yang memang jin yang menyerupai ini teman-teman gitu. Di sini tuh kalau dilihat dari mungkin penampakannya yang dilihat sama bawahannya gitu kan ya, si Amel ini dalam kondisi ya sedih ya teman-teman, ingin mendapatkan apa ya, ingin mendapatkan yang namanya keadilan gitu teman-teman. Jadi Ki Sodo juga bilang seperti itu gitu, mau adanya keadilan, dan di sini ada harapan nih. Ada harapan seperti apa? Ini gue juga nyetain ini rada serseran ya teman-teman. Ada harapan bahwasanya mungkin ya Pak Taufan ini bisa menjadi pengacaranya gitu teman-teman, atau enggak ya mungkin ya di sini kan dia nggak bisa mengungkapkan secara langsung gitu ya, harus ada mediasinya juga, atau mungkin bisa dicari pengacara yang bisa amanah gitu ya, atau yang tegas bisa mewakili dia ini almarhumah gitu ya teman-teman, seperti itu. Ini ada keanehan, Pak Taufan itu ngerasain teman-teman, kalau misalkan beliau kan emang masih ada bang misalkan hantu segala macam, kalau orang yang berpikiran seperti itu ya. Ini beliau orang yang berpendidikan loh, beliau orang politik, dan seharusnya setiap orang sebenarnya bisa untuk merasakan hal tersebut gitu kan. Sensitif orang itu cuman berbeda-beda aja gitu. Cuman dia benar-benar mengakui kalau misalkan dia bertemu Danu itu dia ngerasa tuh kok ada getaran gitu, kok ada kayak ada sosok, dibilang kayak gitu. Ternyata memang sepertinya ya Danu ini memang sepertinya diikutin terus kali ya sama si si sosok korin
atau memang jin yang menyerupai Amel ini agar ini cepat kelar. Tapi yang gue lihat sebenarnya sih kayak Korin itu tidak hanya mengikuti kayak misalkan Danu atau yang berhubungan sama Danu, tapi memang semua para YouTuber Subang yang memang membela korban itu memang semuanya menurut gue diikutin ya teman-teman. Dalam arti kata mungkin ada yang diimpiin ya kan, mereka semua kan ya namanya kalau bukan yang bisa melihat tentunya paling bisa merasakan merinding. Yang gue paling lucu paling Bang Jack teman-teman, kayak semalam juga kan misalkan Bang Jack bikin konten kalau membicarakan masalah kayak ada berhubungan sama almarhum, biasanya dia akan merinding langsung gidik-gidik dia gitu kan. Aduh, katanya langsung begini-begini gitu kan. Hadir nih kata dia. Assalamualaikum, paling dia gitu doang gitu kan. Dan dia ya percaya gitu, kalau kan langsung ada di belakang dia gitu, dia ngerasa banget gitu kan, memang udah dia merinding banget gitu. Dan itu pasti dirasain sama semua YouTuber gue yakin. Cuman kayak Freddy mungkin mimpi segala macam, cuman itu kan mungkin nggak diceritain mungkin ke media tentang pengalamannya gitu kan. Dan di sini juga kan Mbak Suci kayak pernah diimpiin juga kayak gitu kan. Sebenarnya banyak para YouTuber Subang yang sudah diimpiin, mungkin ya keluarganya mungkin sudah pasti ya, karena memang kan seperti itu. Pasti ini korban ini pasti pengen mendapatkan keadilan gitu teman-teman. Entah nih gua bikin konten ini teman-teman percaya atau enggak gitu kan ya, gua bikin ini memang berdasarkan memang pernyataan dari Kisodo dan memang pernyataan dari Pak Tovan yang mengalami hal tersebut gitu teman-teman. Jadi hal ini memang tidak kalau untuk mengkonfirmasinya sebenarnya dari semua YouTuber Subang itu mengalami semua satu-satu gitu teman-teman, tapi tidak mungkin semuanya cerita gitu kan. Ada yang bercerita, ada yang enggak gitu kan. Yang pasti tinggal balik lagi ke kepercayaan teman-teman untuk seperti apa. Yang bisa garis yang gue ambil untuk video gue kali ini bahwasanya memang almarhumah tentunya mau keadilan gitu teman-teman. Entah siapapun pengacaranya kayak gitu, dari Korinnya tersebut memang mengikuti nih teman-teman untuk perkembangan ini, siapa yang bisa memberikan keadilan untuk kedua almarhumah ini gitu. Jadi si YouTuber Subang ini ya tentunya ditempel terus teman-teman. Karena apa? Karena di sini YouTuber Subang yang mau membela gitu. Ya teman-teman ketahui sendiri, keluarganya sendiri tidak melakukan hal itu dari awal juga gitu kan. Hanya ngerasa diserahkanlah pada penyidik gitu kan. Tapi tidak ada yang namanya kontribusi, malah yang mengkontribusi para netizen yang berkontribusi, malah YouTuber Subang yang peduli gitu loh ya kan. Malah keluarganya gitu kan, malah cuman mikirin yayasan gitu kan, takut direbut nih sama orang lain gitu kan. Pikirin yayasan-yayasan ini. Ada Kisodo juga menanggapi tentang ada ya salah satu saksi secara keras gitu ya, tadi semalam juga diupload. Kalau teman-teman melihat semua YouTuber Subang ada dari salah satu YouTuber yang mengupload tentang ya mungkin gue lupa ini video yang lama atau enggak, sebut tadi lihat di beranda gua tentang tanggapan Kisodo kepada salah satu saksi yang hanya mikirin yang namanya masalah yayasan yang di WhatsApp itu. Mungkin kalau gue ngomong WhatsApp teman-teman udah tahu siapa gitu kan. Orang yang keluar-keluar di status di WhatsApp yang hanya memikirkan yang namanya yayasan, tapi tidak memikirkan keluarga sendiri yang sedang terjadi ini pembunuhan. Pelakunya siapa harusnya dicari gitu kan, bukan ngurusin yayasan gitu. Seperti itu ya teman-teman. Semoga di sini doa gua, mungkin doa dari teman-teman semua, bahwasanya kedua almarhumah ini mendapatkan pengacara yang benar-benar memiliki kredibilitas yang tinggi. Semoga ini pihak kepolisian juga mendapatkan hidayah, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penyidikan dan mendapatkan bukti gitu teman-teman. Karena kalau ya masalah pasal tentu kita pasrahin lewat doa ya teman-teman, tapi doa yang kuat untuk penyidik ini menemukan gitu teman-teman. Karena memang lewat doa itu kan biasanya Allah mengarahkan nih untuk penyidik, ini loh ada informasi baru, ternyata ini ada
bukti yang kuat ternyata penemuannya kayak gitu. Seperti itu. Oke, segitu ya dari gue mungkin ya, cukup untuk pembahasannya. Teman, kalau untuk komentar kita baca nggak ya? Mungkin di video gue langsung gue cek aja apakah kemarin gue bahas tentang apa ya, tentang gue pengen sebenarnya memviralkan ya teman-teman. Memviralkan apa tuh bang? Bukan, lebih tepatnya sebenarnya bukan memviralkan, tapi gue pengen ngangkat semua YouTuber Subang itu agar bisa podcast di Deddy Corbuzier, agar bisa diangkat gitu teman-teman. Kasus ini diangkat dalam arti kata, semoga harapannya ini dilihat sama masyarakat. Untuk apa dilihatnya itu? Agar petinggi, misalkan pengacara-pengacara yang memiliki kredibilitas tinggi itu untuk turun gitu teman-teman, untuk lihat kasus ini kira-kira ada yang tergugah nggak gitu teman-teman, untuk menyelesaikan kasus ini gitu kan. Terus dari media juga mungkin bisa lebih menyorot agar agar pihak kepolisian itu lebih giat lagi gitu untuk mengungkap kasus ini secara cepat gitu teman-teman. Sebenarnya maksud gue ya baik gitu untuk seperti itu, bukan maksudnya untuk seperti apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi gue pengen bahas komentar teman-teman masalah hal itu, setuju atau enggak gitu ya. Di sini mungkin gue lihat komentarnya. Oke, ini ada komentar dari Rumah Cerobong Story. Semangat terus bang ya, sudah hampir final, semoga, amin, semoga. Belum gelek. Ada dari Duias 8063, masukan yang bagus bang, apapun lakukan saja, yang penting ada progres terus, nggak stuck situ aja. Pro kontra dari netizen itu biasa. Iya. Ada dari Pak Dokter, hadir bang, Pak Dokter Samsul. Iya siap Pak Dokter Samsul, makasih Pak Dokter Samsul. Ambil pengacara Komarudin Simanjuntak, dan kalau kita patungap kalau kita patungap ya semoga ini harapan dari YouTuber Subang pun berharap Pak pengacara Komarudin bisa menjadi ya pengacara dari korban. Makanya gue berharap ini bisa masuk misalkan ke Deddy Corbuzier, agar tuh dilihat gitu, kalau misalkan dari Pak Tovan atau siapa gitu kan bisa mungkin yang melihat video ini punya akses ke Pak Simanjuntak ya, semoga bisa di link ke sana kayak gitu loh. Viral kasus Subang, titik terang kasus Subang, meledak kasus Subang, halang ngoceh-ngoceh mulu nggak guna katanya gitu. Agak sepi nih hari para YouTuber, siapa lagi nunggu prank katanya. Tribun News selalu update katanya, Tribun News selalu update katanya dari Pak Dokter. Ini sudah viral dari dulu, tinggal penetapan saja dari kepolisian. Bener memang sudah viral, tapi di sini memang ada usaha dari YouTuber Subang, terutama dari Pak Yahya untuk naikin kasus ini gitu teman-teman, agar sebenarnya sih gue ngerti maksud Pak Yahya. Mungkin teman-teman juga kalau yang memahami ya dari Pak Yahya ini, agar naik ini agar mendapat perhatian gitu dari orang-orang yang memiliki wewenang gitu kan, misalkan dari pengacara segala macam, yang semoga tergugah hatinya untuk menyelesaikan kasus ini kayak gitu. Seperti itu kan, ini kan teman-teman mengetahui mungkin kan muter-muter terus segala macam gitu kan, atau mungkin ada keterlibatan oknum atau gimana gitu kan ya. Semoga mungkin kita ada usahanya sendiri dari sebagai netizen gitu. Sebenarnya kayak gitu sih maksud gua. Ide bagus bang menurut Pak Dr. Samsul, makasih. Nggak perlu menurut saya, karena memang kasus ini sudah viral. Yang ditunggu adalah pengumuman keputusan Polda siapa eksekutor pelaku dan otak dari pembunuhan ini. Benar, Deddy Corbuzier udah kaya kan, nggak usah kasihan Bu Tuti Amel, udah kaya. Sebenarnya bukan masalah kaya atau enggak, ini sebenarnya emang untuk ngangkat aja. Dia menunggu keputusan segera, mending kalian bertujuh bergabung dalam satu nama Subang 7 untuk keadilan Tuti Amel. Ya sebenarnya semua teman-teman mau YouTuber, kita sebagai netizen memang ya bersatu itu untuk memang mendapatkan kepastian dari pihak kepolisian untuk mengambil sikap gitu. Tapi kan teman-teman ketahui sendiri dari pihak kepolisian belum juga untuk bisa menentukan seperti itu ya. Jadi ya kita terus mendukung juga, tetap untuk memperhatikan terus gitu untuk hal ini. Nggak usah ngoceh-ngoceh mulu bang, closekan aja ocehanmu, nggak guna katanya gitu. Coba turunkan Pak Komarudin pengacara kondang Joshua, pasti cepat terungkap, amin.
Setuju ke Uya Kuya dan Deddy Kobuser. Hadir bang, gue support channelnya, makasih hadir. Boleh, mantap itu kalau youtuber diundang sama Deddy Kobuser. Iya kan, ini bisa menaikkan hal ini juga, dan juga apa ya, makin ada kepercayaan juga sama youtuber Subang, dan juga menambah semangat juga para youtuber Subang jika memang ini masuk ke media yang tepat. Kenapa gue bilang Deddy Kobusier itu tepat? Ya memang kan beliau ini memiliki jabatan memang dari kepolisian juga, dan memang apa namanya, khususnya di bagian di bidang media gitu, media online. Jadi memang tempatnya untuk membahas kasus tersebut gitu teman-teman. Jadi ditangani atau dimediasi untuk medianya tepat gitu untuk youtuber Subang gitu. Untuk kalau misalkan ada yang bilang misalkan jangan ngoceh mulu bang, ya nggak apa-apa ngoceh untuk memang kita sebagai yang mengawal kaus Subang. Kalau misalkan ada yang nggak suka pun nggak apa-apa gitu. Assalamualaikum bang, maaf bang kalau boleh tahu Yoris itu anak dari Bu Tuti apa Bu Mimin ya bang? Anak dari almarhum Bu Tuti, kakak Esela. Subang 7 itu Cece, Freddy, Hersanto, Jack, Sudo, apa tuh? Aki Sudo, Madam Soki, Suci, satu lagi lupa gitu kan. Gue aja deh, siap. Setuju, pakai banget. Gaskan komen di video yang ada Bu Hastri ya, atau bebas di video Dedi yang mana aja bebas gitu ya. Ayo motorin, setuju misalnya kayak gitu. Sebenarnya sini nggak harus sih sebenarnya teman-teman, ini gue hanya misalkan berpendapat gitu. Teman-teman juga nggak harus menyetujui segala macam akan usulan dari gue gitu. Sebenarnya di sini kan gue juga pengen sebesar apa sih kalau para netizen itu untuk berusaha untuk menaikkan apakah ada gitu kan. Sedangkan memang dari youtuber Subang sendiri, dari Pak Yaya ada gitu usaha untuk hal itu gitu. Tapi kalau emang dari para netizen tidak menginginkan hal itu, ya udah kita terus aja mendukung para youtuber Subang walaupun tidak naik nih ke media yang lebih besar gitu kan ya. Ya yang penting kita pantau terus, kita semangatin terus untuk youtuber Subang, walaupun kita tidak bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk youtuber Subang untuk lebih mengungkapkan kasus ini. Kita dukung terus aja, semoga beliau-beliau sehat gitu kan ya. Untuk Mbak Suci, untuk Bang Jack, untuk Bang Heri, untuk Bang Freddy, untuk Kisodo, dan untuk youtuber-youtuber lainnya gitu ya. Semoga sehat terus, semoga bisa mengawal kasus Subang, dan juga buat teman-teman semua juga yang mengawal kasus Subang gitu kan, semoga juga sehat terus. Yang gue bilang kemarin, setiap komentar itu dilihat sama penyidik gitu kan, baik itu positif, baik itu negatif, baik itu opini apapun yang teman-teman berikan itu dilihat sama penyidik. Artinya teman-teman juga bisa berkontribusi lewat komentar. Opini teman-teman itu seperti apa, menurut teman-teman motifnya mungkin seperti apa gitu kan. Nanti setelah video ini kita bahas apa, kita bahas tentang mungkin yang gue bilang kemarin ya, tentang mungkin pelaku ya teman-teman. Pelaku dibagi menjadi beberapa ya, ada dalang kan, ada juga eksekutor, ada yang membantu atau mengetahui. Kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.